Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga urusan teman-teman semua Allah mudahkan dan Allah cukupkan kebutuhan teman-teman semua. Amin. Alhamdulillah nih saya akhirnya bisa upload lagi. Ada yang kangen nggak sama saya? Kangen dong biar saya seneng. Jadi 1 minggu kemarin saya nggak bikin video. Yang pertama tuh alasan kesehatan. Biasanya saya tuh punya tabungan video-video lama gitu ya yang baru bisa diupload ketika saya lagi nggak punya video yang fresh gitu. Tapi video-video cadangan itu udah habis semua karena faktor kesehatan. Jadi ketika saya lagi sakit saya nggak bikin video sama sekali. Jadi sampai tabungan videonya tuh habis gitu. Dan yang kedua, alasan yang kedua, Sabtu Minggu kemarin saya main ke rumah orang tua saya. Sedangkan saya tuh biasanya bisa bikin video itu di Sabtu dan Minggu gitu. Dan saya juga nengokin ibu sama bapak, terus nengokin keponakan baru saya yang udah lahir setelah 2 bulan yang lalu, tapi baru sempet saya nengokin ke rumah bapak ibu. Dan alhamdulillah bisa ketemu bapak ibu dalam keadaan sehat, terus ngelihat keponakan juga dalam keadaan baik-baik aja, jadi kayak seneng gitu. Dan di video ini saya diawali dengan panen cabai yang alhamdulillah masya Allah buah-buah cabenya itu makin lama makin banyak gitu ya. Dan ini tuh hujan terus kan di rumah saya tuh, jadi beberapa bulan tuh saya nggak pernah nyiramin pohon-pohon saya lagi karena alhamdulillah udah disiramin dengan air hujan. Sama nggak ya di tempat teman-teman semua? Jadi karena lagi hujan terus, tiba-tiba kalau lagi panas-panasnya ekstrim banget gitu ya, makin banyak orang-orang yang kena flu. Jadi pembahasan saya tuh di setiap video lalu-lalu tuh flu mulu, sakit mulu gitu ya. Karena memang keadaannya cuaca kita tuh lagi nggak menentu gitu ya. Kalau lagi hujan ekstrim, panas ekstrim, itu yang bikin kita tuh kadang staminanya jadi suka drop gitu ya. Gampang sakit, gampang flu gitu. Jadi teman-teman semua dijaga ya kesehatannya. Dan ini calon-calon cabai baru saya. Calon-calon cabai baru. Dan lanjut, ini jarang banget kan ya saya bersih-bersih di area halaman depan gini ya. Jadi mumpung mobil udah keluar, jadi suami saya udah berangkat pagi-pagi tadi. Ini tuh di jam 5.30, suami ada urusan pekerjaan di pagi hari. Jadi ya udah deh saya lanjut untuk bersih-bersih area depan. Awalnya ini saya mau siram-siram carportnya, tapi tiba-tiba rasa malas melanda. Ya udah disapu-sapu aja, tapi memang nggak banyak sampah ya. Di sini tuh paling pasir-pasir yang rontok gitu ya dari ban mobil, tapi selebihnya nggak ada sampah alhamdulillah. Dan masya Allah ini situasi udara pagi di perumahan saya, masya Allah ini di sini tuh seger banget karena memang deket banget sama Gunung Salak gitu ya. Terus waktu itu lagi rame-rame ya tentang kualitas air di area Jakarta. Alhamdulillah saya tinggalnya di daerah Ciapus, Kabupaten Bogor. Ini di sini kualitas airnya tuh masih bagus banget teman-teman. Nah ini torennya saya ini rame-rame untuk satu blok gitu. Jadi kita tuh punya mesin airnya tuh dipakai untuk satu blok yang ada torennya tuh 2 toren besar sekali gitu. Itu jauh banget dari area rumah dan insya Allah nggak akan ada tercemar dengan septic tank gitu ya. Jadi kualitas airnya tetap terjaga. Dan ini alhamdulillah hasil panen saya hari ini makin banyak alhamdulillah. Dan lanjut, ini saya mau bersih-bersih dari rumah area rumah karena 1 minggu kemarin saya tuh nggak ngebersihin rumah karena ditinggal gitu ya ke rumah ibu bapak. Jadi saya nggak sempet bersih-bersih rumah. Nah ini tadi saya habis sarapan, jadi tadi saya sama suami sarapan ubi goreng gitu ya, terus sama minum teh anget gitu. Nah ini mau lanjut saya cuci-cuci semua tadi perkakas yang saya pakai untuk bikin sarapan pagi. Dan saya ini mau nyingkirin jengkol yang lagi saya rendam semalaman. Sebenarnya saya udah belanja mingguan tapi nggak saya videoin ya teman-teman, karena pasti teman-teman tahu lah yang dibelanjain sama saya tuh itu lagi. Jadi kayaknya kalau di videoin teman-teman pasti bosen gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak usah di videoin. Sekarang saya mau videoin deep cleaning aja nih di rumah saya, karena emang bisa bener-bener bersih-bersih tuh Sabtu Minggu. Nah kalau Sabtu Minggu pergi ya udah nggak bisa bersih-bersih rumah.
rumah. Cuman kemarin waktu sebelum ninggalin rumah ke rumah orang tua saya cuman bisa bersihin kamar mandi. Karena kalau kamar mandi di rumah tuh jangan sampai nggak dibersihin, takutnya banyak kecoa gitu yang naik dari saluran air gitu. Jadi makanya saya kalau untuk kamar mandi nggak mau saya skip gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin harus sering-sering disikatin. Jadi kalau udah bersih, kecoa juga jangan deh, kasihan kamar mandinya udah wangi gitu. Dan lanjut, ini saya mau bersih-bersih di area meja kompor. Terus ini area juga yang deket deket sink. Di situ kan biasanya basah-basah gitu ya, kena cipratan air bekas nyuci. Terus ini juga kompor. Kalau kompor mah saya setiap abis masak pasti saya bersihin kayak gini. Karena kalau nggak dibersihin satu kali aja abis masak itu udah pasti akan berminyak banget ya. Karena minyak tuh bener-bener lemaknya tuh nempel banget kalau nggak rutin dibersihin. Bawah kompor juga gitu, saya setiap habis masak pasti rutin saya bersihin. Jadi kalau bersih-bersih kayak gini nggak terlalu berat ya ngebersihinnya, karena emang udah selalu setiap hari dibersihin. Jadi masih ada yang banyak yang nanya di beberapa video saya tentang wall sticker. Kenapa di tempat teman-teman itu ada beberapa yang nggak bisa nempel wall stickernya. Jadi ini pengalaman saya teman-teman, waktu saya baru renovasi dapur. Itu tuh nggak bisa nempel karena media yang ditempelin itu nggak halus gitu. Minimal ya medianya itu yang udah dicat. Jadi kalau baru acian tuh biasanya masih ada pasir-pasirnya, itu yang bikin wall sticker kita nggak nempel. Dan untuk wall foam yang di belakang kompor itu alhamdulillah gampang kok dibersihinnya, asal rutin aja, jadi nggak terlalu berat gitu ngebersihin wall foam yang ada di belakang kompor. Dan ini saya bersih-bersihin untuk lap-lap, ini lapnya beda ya teman-teman, untuk ngebersihin peralatan dapur saya. Dan udah lama banget tuh saya nggak nge-baking, jadi saya takut banget tuh mixer dan oven saya rusak, karena yang saya tahu kalau peralatan elektronik itu tuh kalau nggak dipakai malah jadi rusak kan ya. Dan untuk kulkas saya lap-lap aja bagian luarnya, karena waktu 2 minggu yang lalu tuh saya udah ngebersihin bagian dalamnya, udah cuci-cuci rak-raknya, cuman gak saya videoin karena pakaian saya nggak layak tayang. Dan untuk TV ini juga akan mati untuk sementara, karena buat teman-teman semua yang di daerah Jabodetabek mungkin mengalami hal yang sama seperti saya, TV-nya yang masih TV analog tuh ya pasti mati karena nggak punya STB. Dan saya belum mau beli dulu karena kan ini pasti orang berbondong-bondong mau beli ya, dan harganya itu langsung naik drastis. Ya udah, nanti saya belinya nanti aja. Jadi untuk sementara tontonan saya ya lewat YouTube aja yang ada di handphone. Untuk sementara nggak nonton TV dulu. Dan ini saya lagi males banget untuk ngevakum sofa. Jadi ini saya tebah-tebahin aja pakai pakai sapu lidi. Dan buat teman-teman mungkin ada yang memperhatikan untuk posisi kasur di kamar saya ini berubah ya teman-teman, karena saya baru memperhatikan itu di bagian kepala untuk kasur saya yang dulu, posisi yang dulu maksudnya, itu tuh tiba-tiba ada air. Saya juga nggak ngerti kenapa, karena kalau untuk di dinding dari atas itu tuh nggak ada bocor gitu, tapi ada air di bagian bawah langsung tuh, yang di atasnya dikit gitu ya, sekitar 1 cm dari lantai. Dan saya nggak tahu sumber airnya tuh dari mana, makanya untuk sementara ini kasurnya saya ubah posisinya seperti itu. Oke deh, lap-lapnya udah selesai, lanjut ngevakum. Jadi karena 1 minggu nih saya kemarin gak ngevakum, jadi debunya tuh banyak banget. Rumah saya tuh kalau Senin sampai Jumat disapu biasa, baru deh di hari Sabtu Minggu tuh baru bisa saya vakum kayak gini. Yang saya tahu kan katanya kalau di daerah yang banyak pepohonannya itu debu akan minim ya. Ini rumah saya banyak banget pepohonan, jauh dari jalan raya, tetap aja debunya tuh luar biasa banyak ya, minta ampun. Ya udahlah ya, alhamdulillah punya vakum, walaupun mungil kayak gini, manfaatnya luar biasa. Dan lanjut, ini setelah selesai ngevakum mau saya bersihin filternya.
Oh ya, tadi kalau teman-teman lihat itu di depan sepeda statis tuh ada alat olahraga baru. Itu suami saya bikin terkejut saya ya. Bikin amarah dan tanduk saya keluar. Jadi dia beli alat olahraga yang walaupun dia pernah minta izin sama saya untuk beli, saya nggak kasih. Karena saya pikir buat apa gitu. Tapi dia ternyata tetap kekeh mau ngebeli alat itu. Ya udah, dia beli alat olahraga itu katanya buat ngencengin perut ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, mau gimana, padahal saya bilang ini rumah tuh sempit banget, kecil gitu, jangan nambah-nambahin perabotan, alat-alat apa-apa lagi, apalagi tuh alat olahraga tuh besar banget ukurannya. Terus dia bilang oke, ini terakhir kali saya nggak akan beli alat-alat macem-macem lagi kata dia gitu. Oke, kita pegang ya omongannya. Dan oke deh, sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.